First I will introduce myself. My name is Ika Deka Mahendra. My NPM 19411030. I attended this video for MSDM achievement. I'm here to talk a little about MSDM planning. Nah, di sini akan saya lanjutkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang pertama, definisi seleksi dan penempatan. Nah, definisi seleksi dan penempatan. Yang pertama ada seleksi adalah proses memilih calon karyawan yang terbaik untuk ditempatkan pada pekerjaan yang lowong. Nah, penempatan adalah proses penempatan karyawan sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dengan persyaratan pekerjaan. Nah, di sini ada dasar seleksi. Nah, dasar seleksi sendiri itu ada kebijaksanaan perusahaan pemerintah. Yang pertama ada seleksi usia, melarang adanya diskriminasi kulit, agama, dan suku bangsa. Yang selanjutnya ada job specification, prinsip the right man on the right place and the right man behind the right gun. Yang selanjutnya ekonomis rasional, biaya, waktu, dan pikiran dimanfaatkan secara efektif sehingga hasil efektif dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya etika sosial, memperhatikan norma-norma hukum, agama, budaya, dan adat istiadat di dalam masyarakat. Di sini ada tujuan seleksi. Nah, tujuan seleksi sendiri terdapat beberapa, yaitu yang pertama mendapatkan karyawan yang kualifikasi dan potensial. Yang kedua mendapatkan karyawan yang jujur dan berdisiplin. Yang ketiga mendapatkan karyawan yang cakap dengan penempatan yang tepat. Nah, ada juga mendapatkan karyawan yang terampil dan bersemangat dalam bekerja. Selanjutnya mendapatkan karyawan yang memenuhi syarat undang-undang perburuhan. Selanjutnya ada mendapatkan karyawan yang dapat bekerja sama dengan tim yang baik. Selanjutnya mendapat karyawan yang dinamis dan kreatif. Selanjutnya mendapatkan karyawan yang inovatif dan bertanggung jawab atas apa yang telah dikerjakannya. Mendapatkan karyawan yang loyal dan berdedikasi tinggi. Selanjutnya mendapatkan karyawan yang bekerja secara mandiri atau individu. Yang selanjutnya mengurangi tingkat absensi dan turnover karyawan. Nah, di sini ada metode penetapan jumlah karyawan. Nah, metode penerapan jumlah karyawan ada dua, metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Nah, metode non-ilmiah dalam metode ini jumlah karyawan yang dibutuhkan hanya didasarkan atas perkiraan saja. Metode ini akan mengakibatkan jumlah karyawan yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan volume pekerjaan, sehingga menimbulkan kerugian. Yang kedua ada metode ilmiah. Dalam metode ini jumlah karyawan yang akan diterima betul-betul atas perhitungan dan analisis beban kerja serta standar prestasi kerja. Analisis beban kerja adalah penentuan jumlah pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini ada cara seleksi non-ilmiah. Seleksi yang dilaksanakan tidak berdasarkan kepada kriteria, standar, atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan ataupun jabatan, tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan dan pengalaman saja. Unsur-unsur yang diseleksi meliputi surat lamaran bermaterai atau tidak, ijazah sekolah dan daftar nilai, surat keterangan pekerjaan dan pengalaman, referensi dari pihak yang dapat dipercaya, wawancara langsung, penampilan dan keadaan fisik pelamar, keturunan dari pelamar bersangkutan, dan tulisan pelamar. Nah, secara seleksi ilmiah. Seleksi ini didasarkan kepada job specification dan kebutuhan nyata jabatan yang diisi serta pedoman kepada kriteria dan standar-standar tertentu. Antara lain, metode kerja yang jelas, sistematis, berorientasi kepada prestasi kerja, yang selanjutnya berorientasi kepada kebutuhan real karyawan, berdasarkan kepada job analysis, yang terakhir berpedoman kepada undang-undang perburuhan. Sistem dan prosedur seleksi.
Yang pertama ada sistem seleksi menurut Andrew F. Sikula adalah successive hurdles and compensatory approach. Yang selanjutnya ada successing hurdles adalah sistem seleksi yang dilaksanakan berdasarkan urutan testing. Nah, compensatory approach adalah sistem seleksi dengan menghitung rata-rata nilai tes pelamar, apakah mencapai standar atau tidak. Prosedur seleksi ditetapkan dengan cermat berdasarkan azas efisiensi untuk memperoleh karyawan yang kualifikasi dengan penempatan yang tepat. Yang selanjutnya ada langkah-langkah seleksi. Yang pertama menerima lamaran kerja, yang kedua wawancara pendahuluan, yang ketiga tes fisiologi, yang keempat pemeriksaan referensi, yang kelima wawancara seleksi, yang keenam persetujuan atasan langsung, yang ketujuh pemeriksaan kesehatan, yang terakhir orientasi. Nah, di sini ada tingkat-tingkat seleksi. Seleksi tingkat pertama meliputi semua prosedur seleksi sejak dari surat lamaran sampai dengan pelamar dinyatakan diterima. Yang kedua, seleksi tingkat kedua dilakukan pada calon karyawan yang status masa percobaan. Seleksi tingkat kedua lamanya ada yang 3 bulan sampai 6 bulan atau setahun. Yang ketiga, seleksi tingkat ketiga adalah seleksi yang dilakukan dengan mengikuti prajabatan atau latihan. Mereka akan dipromosikan dan diangkat menjadi karyawan tetap serta haknya akan diterima sepenuhnya. Nah, di sini juga ada kendala-kendala pada saat seleksi. Yang pertama, tolak ukur. Kendalanya adalah kesulitan untuk menentukan standar tolak ukur yang akan digunakan untuk mengukur kualifikasi selektif secara objektif. Yang ketiga, penyeleksi. Kendala adalah kesulitan mendapatkan penyeleksi yang benar-benar mempunyai kualifikasi, jujur, dan objektif penilaiannya. Pelamar, kendalanya adalah kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari seorang pelamar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya.